maka masuk Kak, itu kiblat tuh. Waktu itu kalau aku mati sakit jantung aku bunuh kau. Yang ustaz satu cakap complicatednya perempuan ini dan indahnya perempuan ini, sehingga kan titisan darah itu pun kena belajar. Sebab bagi saya ujian yang paling besar bagi saya adalah kehilangan orang tua. Satu lagi saya pesan betul-betul nih, jangan pernah tinggal kelas Fardhu Ain. Guest kita pertama kali ini tetamu teristimewa Masya Allah. yang sangat dikenali di bumi Sandakan Masya ini, Allah. wanita calon syurga. Masya Allah. Amin, insyaAllah. Berusia 30 tahun. 30 tahun pun boleh. 38 tahun, masih muda lagi. Sudah berkahwin. Masya Allah. Suri rumah sepenuh masa untuk Alhamdulillah. suaminya, tapi merupakan pengasas Muslimah Az-Zahra dan juga pengasas Majlis tertinggi Dar Az-Zahra. Betul. Majlis Ta'lim. Majlis Ta'lim. Tertingginya di Ya, mana? ingatkan mountain tadi. MT dia sebut. Tertingginya di mana? Sorry guys. It's okay guys, just go. Oke, Oke, sebenarnya kami sudah lama mengenali satu sama lain. Kak Ella boleh tengok juga di sini. Ya, macam aku pula. Boleh tengok di sini mana-mana. Jangan tengok atas saja. Oke. Di atas ada kamera. Oke. Oke, kami sudah lama mengenali satu sama lain. Jadi K-pop tu agak kurang. Tapi mungkin kami akan terlebih-lebih dalam podcast ini. Apapun, terima kasih buat Kak Ella, ataupun nama sebenarnya Siti Firdayanti. Masya Allah. Ataupun hari tu dia cakap dia mau tukar nama, pergi Khadijah. Cuma dia belum submit borang lagi di jabatan pendaftaran. Jadi kita tunggulah officially-nya bila itu, insya-Allah. Kan Kak? Khadijah tu insya-Allah lah. Tapi Khadijah tu kalau pakai Khadijah terpaksa yang enggak apa, enggak tukar nama pun it's okay. Yang penting kita mencontohi akhlak Khadijah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Okey, Kak Ella. Ya, Lamanya kami tidak bertemu nih sebenarnya. Tak tahulah apa kebizian kami. Macam tinggal sampaikan jauh. kami macam satu orang tinggal di China, satu orang tinggal di Jepun. Padahal 5 minit pun tak sampai kalau mau berjumpa. Betul. Begitulah kan, masing-masing ada kesibukan masing-masing. Jadi untuk soalan pertama kita, terus pergi soalan pertama soalan nih. Pertama ya. Belum sempat lagi aku bismillah. Sudah bismillahnya tadi dari sebelum masuk sampai masuk sini sudah 1000 kali. Dengan zikirnya macam-macam. Oke, soalan pertama kita. Mungkin Kak Ella boleh ceritakan sedikit apa kebiziannya sejak akhir-akhir ini yang menyebabkan kita sangat jarang berjumpa. Masya Allah. Dan kita tahu juga Kak Ella merupakan sangat aktif dalam melaksanakan, menganjurkan program-program agama. Masya Allah. So, boleh terangkan sedikit Kak Ella? Alhamdulillah, Masya Allah. Aku macam berdebah, aku ni mau bercakap ni. Ya Allah, macam yang aku ni mau kontrol Ayu kah atau menjadi macam Cik Ella yang sebenar. Tapi biasanya akan tahulah aku ni macam mana kan, Masya Allah. Tapi pandangan aku sudah berada di dalam bidang dakwah ini dan pakaianku begini, so aku kena kontrol sikit lah. Kena tarik nafas sikit. Kena auzubillah tu banyak sikit. Jadi untuk kebizian kami jarang berjumpa. Macam Bapak Rakyat pun janji-janji mau makan bakso. Iya, betul. Tidak juga ketemu. Tidak jadi baksonya. Lupa pula makan bakso. Belikan bakso tadi. Jadi macam tadi soalannya, apa kebizian? Okey, semalam pun kami berpulang daripada jelajah dakwah fikih. Fik wanita. Adilah Datu, Sempurna, Tawau, Kinabatangan. So memang alhamdulillah busy dalam dakwah lah. Memang sekarang ni full time memang akan banyak aktiviti dan banyak keluar untuk dakwah insya-Allah. Jadi itulah agak kurang sikit untuk berlepak-lepak sudah ni, berjumpa-jumpa ni. Kalau mau jumpa macam ini pun berapa kali kan? Betul. Aku tadi itu ada. Okey Kak, jangan lupa set time ini. Okey, Masya Allah. Betul. Dan akhirnya ya terjadilah perjumpaan di sini pula. Jadilah podcast pertama ini. Alhamdulillah. Lama tak berjumpa di bawahnya Joyo Podcast. Iya. 2 kali kami berjanji untuk makan bakso. Yang di sini janji untuk masak bakso pun tak jadi baksonya. Tak jadi bakso. Jadi sama saja. Tiada siapa-siapa yang salah di sini. Perempuan kan tak pernah salah. Iya, betul. That's why lah kan perempuan itu diciptakan sentiasa benar. Yes, perempuan tu di jalan yang benar. Jangan sentiasa benar tu bahaya juga kan. Dia di jalan yang benar. Dia perempuan tu sangat indah, Masya Allah. Allah ciptakan perempuan tu sangat indah. Sehingga kan saya ingat yang Ustaz satu cakap, complicatednya perempuan ni dan indahnya perempuan ni, sehingga kan titisan darah tu pun kena belajar.
Betul. Masya Allah, Ah, itulah hebatnya. dan walaupun kita sudah lama belajar kali ya, Kak, Iya, masih ndak paham kan? masih nggak paham Kalau apa itu. ditanya mesti ndak tahu. Betul, Wan, ada berapa? Aku macam blur, sudah 5 tempat nih. Ah, Dan setiap 5 tempat tuh saya juga duduk belajar sama. ah, ah. Pun masih nggak boleh jawab Sudah berapa soalnya. tahun Kak belajar? Masuk tahun ketiga, tahun keempat, Masya Allah. Makin belajar sebenarnya kita makin tidak paham. Hmm, Itu itulah. normal, Normal. kan? Dia kalau makin belajar makin pandai tuh bukan. 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 Bukan manusia. Bukan Bukan manusia. manusia. Tapi dia sesuatu. Oke. Oke, kita pergi next soalan. Soalan kedua ini spesial sedikit. Soalannya Mungkin agak mendebarkan sedikit. Wow. Ataupun agak menangiskan sedikit. Oh. Oke. Seperti yang bukan kita, saya sendiri mengenali Kak Ella. Saya mungkin dalam seluruh kehidupan Kak Ella mungkin adalah 10 ke 20% yang saya kenal melalui apa yang dia ceritakan dengan saya. Kita tahu Kak, sebagai seorang manusia, ketakutan terbesar kita adalah kehilangan kedua ibu bapa kita. Of course, Masya Allah. Oke. Aku udah aspek punya tanya soalan ini. Sebab kita mau kita mau go deep lagi. Oke. Mungkin ada sesuatu yang kakak boleh kongsikan. Masya Allah. Apakah selepas kehilangan kedua ibu bapa, apakah ketakutan terbesar kakak ketika ini? Ataupun mungkin tiada sudah ketakutan, disebabkan ketakutan yang besar itu sudah terjadi, atau macam mana kakak boleh ceritakan? Ceritakan. Inilah masanya. Auzubillah. Masya Allah. Memang dalam kehidupan saya satu perkara yang besar adalah kehilangan orang tua. Kehilangan kehilangan ibu. Kan kita ni memang terus terang saya cakap, ibu hilang segala-galanya. Hilang seri dalam kehidupan kita. Dan bagi saya hilang satu kunci syurga dan pintu doa tu hilang. Jadi kehilangan ibu, kehilangan ayah, dan saya sekarang rasa macam hidup ni seolah-olah saya kumpul apa pun harta dunia tidak ada makna. Saya tidak boleh mampu bagi kesenangan dengan ayah dan ibu saya. Jadi sebab itu kalau orang kata kenapa saya struggle dalam dakwah ini, sebenarnya saya fokus untuk memberi kedua orang tua saya bahagia di sana. Dan bagi saya itulah salah satu caranya untuk membantu orang tua kita bahagia di sana. Dan bila kita belajar, kita tahu kehidupan kita yang sebenar adalah kehidupan kita selepas kita mati. Dan selepas mati itu anak-anak yang soleh akan menyelamatkan. Jadi siapa yang anak soleh tu? Anak soleh tu saya tengok ya dalam family saya, bukan saya cakap family saya, abang saya begini begitu, enggak, bukan. Tapi saya rasa saya lebih penting tengok diri saya sendiri. Banyak buat dosa dengan orang tua, ini. Sepanjang hidup diorang saya tak pernah bagi senang. So, inilah masanya untuk saya balas jasa baik mereka. Saya akan all out dalam dakwah untuk transferkan semua. Kalau kita tak boleh transfer duit, tapi kita transfer pahala. Masya Allah. Dan ketakutan saya sekarang ni, saya rasa macam, saya dah feel, maksudnya dah cuma nak feel. Dia mau hilang apa lagi ya Allah. Sebab bagi saya ujian yang paling besar bagi saya adalah kehilangan orang tua. Dan memang ya kalau mau cakap ketakutan sekarang ni, ketakutan apa ya? Mau cakap mati pun bila kita belajar. Semua orang takut mati. Semua takut mati. Itu tapi benda yang pasti. Sampai partnya kita rasa macam, oh ya Allah, kalau mau mati it's okay. Tapi matilah ketika saya berada dalam dakwah ataupun ketika iman saya di puncak. Dan of course lah ketakutan kalau buat masa ni saya masih ada suami. Masih ada suami. Saya takut juga kehilangan suami saya. Iya betul. Walaupun kita tahu suami itu milik Allah. Iya. Tetapi seorang manusia kan. Betul. Tetap begitulah kita akan di satu posisi kita takut kita merasa sunyi. Betul. Sebab kita walaupun perjalanan kita nanti, kembalinya kita nanti dalam keadaan sendiri, cuma begitulah seorang manusia ini perlu ditemani. Perlu, sangat perlu ditemani. Sebab tu saya cakap kalau Allah mau tinggalkan saya dengan suami, ambil saya dulu. Suami merupakan tulang belakang saya. Selepas ada ayah, ada ibu, dengan suami lah saya paling banyak share everything. Best friend. Best friend. Walaupun bergaduh, walaupun saya ni jenis yang betul. Ya Allah, kasarnya saya dengan suami. Dan suami saya seorang yang sabar melayan saya. Dan saya nampak ayah saya tu
Cara suami saya berada di saat saya jatuh, saat saya dicakap yang bukan-bukan, suami always ada dengan saya dan bagi itulah. support dengan saya. Jadi saya cakap, kalau Allah mau ambil saya dulu, jangan suami saya. Sebab saya belum tentu saya dapat survive Betul. tanpa suami saya, sebab suami merupakan tulang belakang saya sekarang, Masya Allah. Baiknya Allah tuh walaupun Allah ambil kedua ibu bapa, tapi Allah tinggalkan Maha baik, seseorang yang sangat melengkapi, sangat cukup. Betul. Ketika ini mungkin Kak Ella sendiri mesti rasa bersyukur kan, bersyukur sangat-sangat ada suami yang sangat sempurna bagi seorang sosok Kak Ella. Dialah yang paling sempurna. Sebab setiap manusia itu diciptakan berpasang-pasangan itu dengan melengkapi satu sama lain. Betul. Kan walaupun saya sendiri belum bertemu. Amin ya Allah, temukan dia jodoh. Oke. Tersentuh hati. Tersentuh hati I ini. I control. Nah, ini paling kontrol sudah nih. Kalau anda boleh bergegar kita punya. Bergegar nih tempat itu nih. Berjatuhan telepon ini. Tapi saya kontrol. Oke, kita pergi mungkin soalan terakhir. Soalan terakhir. Masya Allah. Selepas banyak fasa-fasa ujian ataupun fasa-fasa kehidupan yang kakak lalui, pernah berada di atas, pernah berada di bawah, pernah ditikam belakang, pernah difitnah, pernah dengan kita tahu seorang manusia akan melalui semua itu. Dan kesakitan-kesakitan itu sebenarnya membuatkan kita yang diuji ini ataupun kakak sendiri menjadi lebih kuat untuk melalui. Tapi ada tapinya. Macam mana kakak melalui perjalanan fasa-fasa ini sampailah ketika ini? Bila di flashback kembali, sakit macam mana sakit? Kita tahu sangat sakit sebab saya sendiri pernah melalui. Tapi kesakitan itulah sebenarnya ubat paling mujarab. Betul. Coba kakak ceritakan macam mana kakak lalui fasa-fasa ini? Oke, fasa-fasa nih kita maksudnya sebenarnya fasa-fasa untuk difitnah, tikam belakang nih, kita selalu kita kan dunia bisnis. Kita enggak bersaing dengan sebelum ni kita enggak bersaing dengan orang yang tahu agama. Kita bersaing dengan orang yang bisnis. So bisnis kita bersaing rancak lah. Kita boleh berlawan, kita boleh melawan kan. Tapi bila masuk dalam dakwah ni, bila ada benda-benda gitu, rasa macam aku mau lawan, aku ada ilmu. Terpaksa kita enggak boleh buat apa-apa, kita terpaksa diam saja. Dan memang sakit sebab kita menahan. Dan ya Allah, ujian itu sebenarnya mendekatkan kita dengan Allah. Betul. Kalau sebelumnya kita melawan, kita jadi bodoh kalah dengan nafsu. Tapi kali ini kita menyerahkan dengan Allah. Dan rasa Allah tu dekat sangat ketika ujian itu datang. Cuma saya mau kuat. Saya kuat itulah saya cakap. Saya tetap teruskan dakwah. Saya fikir saya kena bantu banyak wanita. Sebab saya pernah berada di dalam satu posisi yang jahil, yang tak tahu agama. Ingatkan saya cerita. Sehingga kan saya umrah, tak ada ilmu. Masuk Madinah, cium kapet. Ini kan Raudah. Untuk makluman penonton-penonton, kami juga pernah umrah bersama, kan Kak Ella. Kami umrah bersama dan hanya kami tahu segala rahsia semasa umrah itu hanya kami berdua yang tahu. Kami tak buka mulut. Saya juga hampir meninggal. Mengatur aku. Saya sedikit dibunuh juga oleh orang sebelah saya ini. Ada solat subuh. Ini rahsia. Tidak, itulah corak-corak kehidupan persahabatan kami. Walaupun orang cakap ada up and down, tapi kami menerima satu sama lain, insya-Allah. Insya-Allah. Cuma kami lebih mengenali sebenarnya diri kami ketika kami bermusafir bersama. Betul. Kalau kita mau kenal, ini tips untuk mungkin yang tidak tahu kan. Sebagai tips sikit, kalau mau kenal sahabat-sahabat kita siapa atau orang-orang sekeliling kita siapa, coba pergi bermusafir dengan dia. Insya-Allah kita akan kenal. Terutama dengan chat itu. Kamu akan jadi seorang yang rajin beramal. Tapi dan rajin begadang juga. Saya mau share dengan kamu satu orang. Saya hampir bunuh dia. Gagal solat subuh. Dia kejutkan saya. Dia kejutkan saya dengan terkejut. Kakak bangun solat subuh. Kau itu kalau aku mati sakit jantung aku bunuh kau. Aduh. Kita ni kita buat benda baik pun mau dibunuh. Apa benda dakwah ni memang sedangkan bangunkan orang solat pun mau dibunuh.
Tapi itulah keindahan Ya. perjalanan itu sebenarnya. So kalau sama sejam sih akan jadi kaku. Dan Betul. kami memang tidak boleh dipasangkan bersama. Nggak boleh. Walaupun saya nampak macam cool begini, tapi kalau sudah di Hara sebenarnya. Pembuli. Pembuli. Dia kuat bully saya. Nampak saya kecil. Yang pembuli ini yang dibully sebenarnya. Tapi best. Sebenarnya kami jarang berjumpa. Tapi kalau berjumpa terus jalan jauh ke Bandung lah. Aku pun nggak paham. Dan di Bandung tuh, ya Allah, aku apa? Itu nggak mau terbilik dengan aku, tapi terpaksa juga jaga aku. Bayangkan, kami punya bilik paling ujung, kami punya suara paling kuat. Sampai ejek semua, siapa punya bilik paling bising? Bilik kami. Nasib baik kami tidak kesurupan. Tapi kamu tidak akan menyesal dengan dia. Betul. Kalau saya ini banyak pelakon hebat. Sakit perut, mau pergi sholat subuh sakit perut. Kalau dicerita dah habis kita punya podcast. Itu mungkin boleh buat podcast yang next, cerita mungkin perjalanan musafir kami. Masya Allah. Memang banyak lagi lucunya. Lucunya dari belajar. Antara pelajar yang banyak hal juga, antaranya kami lah. Menangis kami boleh ketawa. Menangis ikut juga kita menangis. Saya tak boleh lupa sampai sekarang kami masih bangkitkan cerita itu. Sebab adalah momen yang orang cakap momen yang paling lucu lah mungkin kami pernah alami sepanjang kami bersahabat. Ada satu momen kami disuruh ada menangis lah, disuruh sujud. Pecah speaker nih. Masa itu kami disuruh sujud, jadi kami sujud lah. Saya tidak boleh lupa walaupun sudah berapa tahun. Momen itu masih lagi orang cakap dia masih terang di pikiran. Sebab adalah momen yang kami tidak sangka, kami disuruh sujud ramai-ramai. Jadi kami sujud. Aku tak boleh cerita. Dia cerita. Aku boleh ketawa saja. Aku rasa mic ni tetelanku sudah lama. Lepas tu kami ingat sudah bangun. Kami betul. Siapa bangun dulu, kakak dulu. Aku dulu. Belum bangun, sujud balik. Kami ingat orang sudah bangun sebab lama, penat kami sujud. 15 menit menangis. Penat orang cakap penat badan, penat mental, penat fizikal. Jadi kami sujud menangis, sudah menangis-nangis, puas sudah menangis nih. Jadi kami ingat kami cukup sudahlah bangun. Sekali bangun orang masih sujud semua. Kami dua saja. Kami dua bangun, kami bertengok. Lepas itu kami ketawa, kami sujud. Aku biar sujud macam yang kucing sudah. Nggak boleh saat itu. Sakit. Bergegar sudah lama-lama. Tapi momen itu memang lucu. Mungkin kamu dengar macam biasa kan, tapi kami memang tidak boleh lupa sebab ketika terjadinya itu saat orang sunyi, sepi. Sunyi, tiba-tiba kami bangun berdua. Aku bangun pertama. Dengan bangga ya aku bangun. Dia tengok waktu. Itulah kami tidak boleh dikasih dekat. Tidak boleh. Itu masalahnya. Jadi betul. Jadi di mana kalau letak kami? Dia udah. Jadi dia udah. Ini kan makam Rasulullah. Kak itu kiblat. Makam Rasulullah sudah. Ya Allah. Banyak, kalau dipikir balik banyak momen-momen lucu itu kan, tapi sebenarnya sangat indah. Iya, sangat indah untuk dikenal. Jalan dengan dia sebab dia ni macam Google Map. Kau cari apa saja semua ada dalam dia. Kalau aku memang datang, aku cuma bosak keadaan. Macam-macam. Salah send WhatsApp dalam grup. Benda satu hal lagi. Itu pun saya juga yang perasan. Dia boleh bercakap yang bukan. Dia send di dalam grup. Besok pagi aku tak tahu macam mana aku tengok muka aku semua. Nasib penikau. Banyak momen. Banyak Masya Allah. Sebab tu saya cakap saya dengan dia ni tak rapat macam yang setiap berjumpa minum kopi ngopi enggak. Kali Allah bagi jumpa mesti jalan jauh. Iya. Bertemunya di kapal telepon. Kopi mati tu. Sama pula kita. Satu rumah lagi. Alamak. Banyak cerita. Kalau kayak boleh buat satu podcast untuk kayak bercerita saya kayak punya perjalanan. Tapi banyak ketawa lah dari susah. Iya, mungkin dalam kami punya perjumpaan 90% kami ketawa saja. Ya guys, tapi begitulah kan bersahabat nih. Sedangkan kami tak kenal pun. Aku kenal dia sejak awal hijrah saja. Awal aku hijrah memang dolan yang aku cari itu sebab dia yang jual Quran. Pertama saya jumpa dia ini ketika saya menjual Quran. Dia idola saya tempat saya beli Quran.
Sampai sekarang pun dia idola saya. Dia pun idola saya tempat makan. Tapi Selalu pergi tempatnya, masa tu belum kenal Tapi lagi. guys, aku mau tanya kamu. Ini perempuan dia kuat makan. Kenapa dia gemuk? Gemuk juga, cuma itulah. Yang gemuk Mungkin kucingnya. lepas kawin nanti. Bukan kucingmu yang gemuk. Ya mungkin tertransfer kucing kan. Oke. Insyaallah. Kalau cerita memang tak harus kita kata- pergi penutup. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Penutup. Insyaallah. Oke, mungkin untuk penutup podcast pertama kita ini. Yang pertama mungkin guys, ada, aku rasa macam pertama, pertama. Kenapa saya pilih dia yang pertama? Kenapa ini sejujurnya, kenapa saya pilih Kak Ella yang pertama? Sebab dia satu-satunya sahabat yang pergi umrah bersama saya. So sweet. Tiba-tiba. Okay. Masya Allah, Masya Allah. Sebab mungkin next kita boleh cerita pasal umrah lah ya. Okay, walaupun kita sudah selit sikit-sikit di sini. Sebab bila kita cerita pasal umrah, dia satu perjalanan yang panjang. Spirit. Macam mana dia mau bermula, macam mana dia berakhir. Sampai sekarang pun itu momen, begini kamera tu. Sampai sekarang pun itu momen saya tak mau share banyak-banyak. Iya. Saya simpan di hati. Betul, gitu. sebab umrah pertama adalah umrah terindah bagi setiap orang sebenarnya. Yes. Walaupun masa itu umrah kedua saya, tapi macam umrah pertama juga, sebab umrah pertama saya diuji dengan period. Jadi begitulah kan, tak boleh cerita pasal umrah. InsyaAllah kita next. Cuma untuk kesimpulan ataupun untuk penggulungan ya. Apakah nasihat ataupun kata-kata ataupun pesanan Kak Ella ataupun suntikan semangat untuk wanita-wanita muslimah yang menghadapi pelbagai ujian ketika ini? So kita tahu wanita ini memegang tanggungjawab yang sangat besar. Betul. Bukan setakat. Lagi satu, kita tahu wanita sekarang sangat berjaya. Ya. Dalam bisnes pun kita nampak wanita mendominasi ketika ini. Kawan-kawan kami semua berjaya, Masya Allah. Sahabat-sahabat kami sebenarnya semua wanita yang mendominasi. Betul. Alhamdulillah. Jadi apa pesanan ataupun suntikan semangat untuk melalui perjalanan-perjalanan yang penuh pelbagai ujian yang sangat berat ketika ini? Oke, nasihatnya macam mana pun kita, dimanapun kita berada, ingat Allah tu always nombor satu dan Allah di depan. Apapun kita mau buat, Allah sentiasa nombor satu. Betul. Dahulukan apa-apa, dahulukan Allah. Betul. Dan jangan pernah tinggal solat. Betul. Kemudian nasihat saya untuk sahabat-sahabat saya yang saya sayang, kawan-kawan saya ataupun muslimat yang baru mau berhijrah. Kan banyak yang muslimat pilih berhijrah tapi tak setengah jalan give up. U-turn sebab tak tahan dengan ujian. Terutama ujian suami, ujian orang tua. It's okay. Allah uji tu sebab Allah mau tengok kita kuat. Allah mau bagi kita lebih kuat dengan ujian tu. Jadi kalau ada ujian tu itu normal. Kita manusia, selagi kita hidup kita akan tetap diuji. Betul. Kita mati pun tetap ada ujian sebab kita akan ditanya oleh malaikat. Jadi jangan pernah takut dengan ujian. Dan ujian, setiap ada ujian tu, setiap ujian tu pasti ada hikmah dan hadiahnya. Dan ujian itu adalah merupakan satu hadiah yang bungkusannya tidak cantik. Faham kan? Ya, betul. Dia hadiah daripada Allah, tapi bungkusannya tidak cantik. Tapi bila kau buka, wow. Baru nampak manisnya. Masya Allah. Gitu. Jadi nasihatnya gitu sajalah. Apapun kita kena yakin Allah tu tidak pernah jahat dengan kita. Dan Allah itu sangat baik, maha baik. Dan semua qadarullah, takdir Allah itu perfect. Yang tak perfectnya sebab kita terlalu fikir apa yang kita mau, bukan apa yang Allah mau. Betul. Okay guys, tada. Jadi apapun yang berlaku, kena meletakkan Allah nombor satu. Allah di depan. Allah di depan. Apapun yang kita mau buat, tiada masalah di dunia ini. Tapi Allah di depan. Betul. Sebab bila kita membelakangkan Allah ataupun kita mendahului manusia, di situlah Allah akan tarik kita kembali. Bagusnya kalau Allah tarik, kalau Allah biarkan, itu jadi satu musibah buat kita pula nanti. Kalau sudah hilang Allah dalam diri kita, hidup kita tidak akan, kita rasa hidup kita sudah berada di jalan yang benar. Tapi sebenarnya kita berada dalam bencana, dalam bahaya. Itu yang saya takut sebenarnya. Betul. Satu, kalau kita dibagi ujian sebagusnya, alhamdulillah. Iya.
kita masih dibagi perhatian. Betul. Jangan sampai Allah ndak uji kita. Betul. Patutlah bawa kita faham. So ya, take time. Selepas belajar nih, baru saya faham kenapa para ulama tuh kalau tidak dibagi ujian, doang sangat takut dan doang selalu berdoa kepada Allah, ya Allah bagilah kami ujian. Betul. Sebab bagi doang bila Allah bagi ujian itu tanda Allah sayang. Betul. Dan saya rasa benda itu selepas macam-macam ujian, baru saya tahu bila ujian turun, Allah tuh sangat dekat dengan kita, Masya Allah. Betul. Ya Allah tidak pernah jahat, oke? Betul. Sebenarnya ujian ini tanda sayangnya Allah kepada kita. Tanda sayang, tanda cinta Allah. Betul. Sebab Allah cintakan kita lain cara. Betul. Kan? Makin sayang, makin Allah besar uji. Makin besar ujiannya. Makin Allah mau tinggikan darajat, makin tinggi juga lah ujiannya. Betul. Sama ada Allah bagi ujian dulu atau nikmat dulu. Dua-duanya sama sahaja. Bila kita dibagi nikmat dulu, kita akan dapat ujiannya kemudian. Bila kita diberi ujian, kita akan dapat nikmatnya kemudian. Sebenarnya ujian itu pun satu nikmat. Betul. Kalau kita ambil dari sisi positifnya. Cuma untuk kita mencapai ke arah itu bukan mudah. Sebab siapa saja tidak goyah ketika diuji, mesti akan ada satu perasaan yang, ya Allah, cumanya macam mana kita melalui ujian itu yang kita kena belajar. Betul. Itulah pentingnya kita menuntut ilmu. Ya, bos saya mau cakap. Sebab itu kita jangan pernah putus untuk ilmu, belajar. Apa sahaja ilmu. Apa saja, yang penting dia masih di landasan yang benar. Yang penting itulah utamakan ilmu yang lebih wajib dahulu. Fardu ain. Kita panggil fardu ain. Sebab itu paling penting. Kalau mau cakap apa yang membuat saya bertahan untuk hijrah nih, ilmu fardu ain. Kalau bukan sebab ilmu fardu ain, saya lama sudah hilang arah juga. Betul. Saya sendiri juga mengakuinya. Sebab saya pun dalam proses pembelajaran juga. Kami sama, walaupun guru kami tidak sama, tapi tujuan kami sama. Sebab itu, walaupun kami berlainan ini, tapi kami tetap sama. Betul. Sebab bagi kami, yang kami cari adalah ridho Allah. Betul. Bukannya mau cari siapa yang hebat di mata manusia. Betul. No, itu sabar lalu. Betul kan? Betul. Kalau mau global bukan pernah berada di fase itu dan sekarang sebenarnya bukan sepenuhnya berhijrah, bukan sepenuhnya berubah, tapi kami sebenarnya masih merangkak untuk istiqomah. Tidak mudah. Perjalanan yang paling pahit adalah perjalanan istiqomah. Betul. Mujahadah untuk istiqomah itu sangat pahit, hanya yang melalui merasanya. Melawan nafsu sendiri itu. Masya Allah. Masya Allah. Lawan nafsu sendiri ya, bukan nafsu orang. Bukan. Nafsu sendiri adalah yang paling susah untuk dilawan. Betul, melawan nafsu sendiri itu. Patutlah Rasulullah pernah berpesan kepada para syuhada di masa perang Uhud tuh. Selepas ini kita satu peperangan yang lebih dahsyat. Bukankah sudah habis perang Uhud nih ya Rasulullah? Tidak, tapi perang nafsu itu adalah lebih dahsyat. Betul. Dan kita melalui, kalau kamu hijrah karena Allah, kita akan melalui proses itu. Dan itulah. Betul. Satu lagi saya pesan betul-betul nih. Untuk orang semua muslimat yang berhijrah nih. Jangan pernah tinggal kelas fardu ain. Situ kita akan ada satu ikatan dan bimbingan. Walaupun bukan murabi yang ini ya, yang murabi rohani, tapi melalui dengan ilmu fardu ain itu kita akan jumpa jalan dan titian-titian yang sebenar untuk menuju ke murabi rohani kita, insya-Allah. 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 Kan okey. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsiannya Kak Ella. Kami sangat menghargai dengan segala masa dan pengorbanan untuk datang ke sini. Pengorbanan merentas lautan. Masya Allah. Mendaki gunung. Jauh sangat. Kita buat dia jadi jauh. Masya Allah. Kita buat dia dramatik sikit. Betul. Terbang lagi. Okey, sekian dari kami. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di podcast episod kedua. Siapa tetamunya? Kita nantikan dalam episod kedua Hijrahku Podcast. Thank you.